Nah, kalau dari sisi channel bagaimana kok Andre? Kita juga sering kali dengar ada power 2 channel, power 4 channel, power 6 channel, power monoblock gitu kan. Betul. Itu mengenai channel kira-kira biar Eurofriends makin paham, apakah pakai DSP-M aja sudah cukup? Dari berbagai macam jenis amplifier, itu kan kalau kita sering dengar ada kelas A, kelas AB, lalu ada kelas D juga. Itu perbedaannya dari masing-masing kelas itu seperti apa? Sekarang kalau dari Ko Andre sendiri kira-kira punya rekomendasi atau formula nggak sih Ko? Misalnya kita pengen bangunnya sistem tuh. Halo Eurofriends, apa kabarnya semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Pada video kali ini, kami akan membahas suatu barang yang sudah sering sekali kita gunakan pada upgrade audio mobil, tapi seringkali kita belum paham cara memilihnya bagaimana dan kira-kira apa aja sih yang harus kita perhatikan dalam memilihnya. Nah, seperti video-video sebelumnya, pada video ini kami sudah mengundang Pak Andre selaku CEO dari PT Audio Plus Indonesia, pakar di bidangnya, supaya bisa membantu kita dalam memilih barang-barang yang tepat, terutama untuk amplifier pada upgrade audio mobil kita. Ko Andre, apa kabar? Baik Yudi. Lagi sibuk banget nih kayaknya. Ya nggak apa-apa, terima kasih udah diundang di sini. Thank you juga udah datang kok. Lagi sibuk ngapain aja nih kelak terakhir? Banyak aktivitas, kita banyak ke luar negeri juga, kita sedang galakkan ekspor juga. Ya. Banyak kompetisi juga kan bersama Euro juga di pasar lokal. Siap Ko Andre, semoga sukses semua ya buat kita ya. Nah Ko Andre, jadi banyak pertanyaan dari Eurofriends yang pengen upgrade audio mobilnya, tapi seringkali kebingungan waktu mau memilih amplifier. Karena kan peranan amplifier cukup penting ya dalam suatu sistem audio mobil. Sangat penting. Jadi mungkin kita mulai dari bahas basic dulu Ko Andre. Dari sekian banyak perangkat elektronik di sistem audio mobil seperti player atau head unit, terus ada DSP, terus ada amplifier ini sendiri. Spesifik amplifier ini sebenarnya fungsinya buat apa sih kok? Secara teknis dia memperbesar signal ya. Jadi kalau signalnya dari head unit atau DSP ya itu kan kecil. Kemudian setelah melalui amplifier ini diperbesar. Jadi signalnya lebih besar. Kalau secara awam yang kita dengar itu suaranya bisa lebih kencang. Jadi kalau seperti mobil standar, amplinya kan kecil tuh. Kita kencangin sedikit sember. Nah kalau dengan amplifier aftermarket ini kita kencangin suaranya nggak sember. Kira-kira begitulah fungsi dari amplifier itu kalau dipandang dari segi awam. Nah dari berbagai macam jenis amplifier itu kan kalau kita sering dengar ada kelas A, kelas AB, lalu ada kelas D juga gitu ya. Itu perbedaannya dari masing-masing kelas itu seperti apa? Kalau kita bahas secara teknis, sebenarnya kelas A itu menggunakan satu transistor yang diumpan signal positif dan signal negatif. Jadi keluarannya positif ya dia, negatif ya dia. Kenapa positif dan negatif? Karena speaker itu kan bergerak maju mundur. Ya, jadi kalau kelas A yang menggerakkan maju ya satu transistor itu, menggerakkan mundur satu transistor itu. Nah, kalau kelas B itu menggunakan dua transistor. Yang satu untuk maju, yang satu untuk mundur. Jadi ada transisi. Satu maju, nanti mau mundur berhenti dulu, dipindah ke sini, ini mundur. Tetapi setiap transisi ini pasti ada delay kan, yang disebut pergeseran fase tadi. Jadi seharusnya positif dengan negatif ini nyambung, tapi pada kenyataannya selalu ada jarak gitu. Nah kemudian orang berpikir bagaimana kalau diciptakan kelas AB, jadi kompromi dari keduanya. Kelas AB ini sebenarnya kelas B dengan bias yang cukup tinggi, sehingga jaraknya ini diperdekat. Sehingga peralihannya itu hampir tepat waktu gitu, walaupun tidak mungkin setepat kelas A. Semakin tinggi bias dari amplifier, semakin tepat dia peralihannya, semakin kecil pergeseran fasenya. Kira-kira kelas A, kelas B, dan AB itu seperti itu. Kalau kelas D ini penemuan terbaru. D itu disebut digital, berarti suaranya digital, tetapi dia menggunakan sebuah chip. Nah chip ini sebenarnya udah amplifier. Dia menghasilkan karakter tertentu, amplifier dengan watt tertentu gitu. Tinggal dibuatkan rangkaian di sekelilingnya aja untuk mendukung kinerja dia. Jadi chip apa yang kita gunakan, ya wattnya akan keluar itu, suaranya juga akan seperti itu.
Jadi kelas D sangat tergantung chipnya. Katakan kita pakai IRS, nah suaranya juga akan ya seperti itu gitu. Nah NXP ya suaranya seperti itu. Ada karakternya. Ya, nah masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Kalau kelas A suaranya paling bagus karena nggak ada pergeseran fase dari transisi antara maju dan mundur tadi. Tapi panasnya juga luar biasa. Ibarat orang maju gua, mundur gua, capek dia. Nah. Kalau kelas AB atau B tadi relatif lebih dingin amplinya, distorsi yang relatif lebih kecil juga gitu. Jadi itu yang banyak kita pakai di dunia car audio saat ini. Nah kalau kelas D keuntungannya size-nya bisa kecil banget karena udah pakai IC. Ya, terus kemudian panasnya juga jauh lebih kurang karena dia rangkaiannya lebih sederhana dibandingkan kelas AB tadi. Gitu jadi. Kalau dari sisi output watt dari masing-masing kelas itu kecenderungannya bagaimana, Pak? Cenderungannya kalau kelas A itu biasanya wattnya kecil dan karena panasnya luar biasa dan hampir tidak mungkin dipasang di mobil sebetulnya. Di rumah pun kalau ampli kelas A dipasang itu kita masuk ruangannya berasa sekali panasnya. Nah jadi yang banyak di mobil itu ya sebenarnya ampli B atau AB. Kalau kelas D biasanya bisa watt-watt besar dengan ukuran yang lebih kecil. Kalau kelas AB mau watt besar itu bisa panjangnya 1 meter, kira-kira begitu. Jadi untuk ukuran yang sama, biasanya kalau kelas D wattnya lebih besar, kalau AB lebih kecil. Makin tinggi biasnya, makin lebih kecil wattnya. Karena biasnya makin tinggi dia butuh heatsink lebih besar. Gitu. Nah kalau dari sisi channel bagaimana kok Andre? Kita juga sering kali dengar ada power 2 channel, power 4 channel, power 6 channel, power monoblock gitu kan. Betul. Itu mengenai channel kira-kira biar Eurofriends makin paham bagaimana kok Andre? Channel itu kan berapa banyak speaker yang bisa di drive sama ampli itu. Jadi kalau 4 channel dia bisa menggerakkan 4 speaker, kalau 6 channel ya 6 speaker, kalau 2 channel 2 speaker begitu kan, atau satu pasang. Nah memang makin banyak channelnya di dalam satu badan, lebih praktis boleh dibilang, tetapi kualitasnya semakin turun. Jadi semakin banyak channelnya di dalam satu badan, kualitasnya pasti semakin turun. Kenapa? Karena di amplifier ini kan ada toroidnya ya, atau penaik tegangannya. Itu biasanya satu dipakai untuk 2 channel, atau satu dipakai untuk 4 channel, atau satu dipakai untuk 6 channel. Ya ini kayak truk aja, truk engkel ya larinya kenceng, begitu truk gandeng makin pelan, kalau truk kontainer makin pelan lagi gitu. Kecuali beberapa ampli dengan desain khusus seperti ampli yang Crescendo 74 ini 4 channel tapi motornya 2 gitu. Jadi betul gitu. Jadi prinsipnya makin dikit channelnya dalam sebuah ampli ya makin bagus. Selain itu juga tidak ada crosstalk antara masing-masing channel karena toroid bersebelah dengan toroid atau komponen bersebelahan komponen ini ada saling mempengaruhinya. Saling ganggu ya. Betul. Jadi memang makin dikit channelnya makin bagus, tapi praktisnya juga makin berkurang. Komprominya adalah ya dibuatkan multi channel atau 4 channel gitu katakan dengan 2 motor. Itu kompromi yang saya pikir terbaik untuk saat ini gitu. Jadi compactnya dapat tapi tidak ada kompromi dalam masalah interference. Betul, ya lebih berkurang lah gitu. Oke. Nah, lalu yang berikutnya nih Ko Andre. Zaman sekarang lagi tren banget pakai DSP amplifier. Dan dari Audio Plus sendiri juga ada beberapa produk yang DSP amplifier. Ada Goldhorn ya kita. Di Euro juga beberapa kali kita sudah pernah install. Dan ini seringkali menjadi pertanyaan dari customer. Apakah pakai DSP-M aja sudah cukup? Apa bedanya kalau misalnya kita pakai DSP-M atau DSP sendiri plus amplifier sendiri? Nah ini mirip kayak tadi, seperti amplifier dengan multi channel atau single channel gitu, atau 2 channel. Jadi kalau DSP-M itu kan DSP dengan amplifier dijadikan satu badan. Otomatis lebih praktis. Tapi apakah lebih baik dibandingkan DSP sendiri dan amplifier sendiri? Tentu tidak. Karena begitu digabungkan si amplifier akan interference ke DSP dan sebaliknya. Sama lah seperti handphone punya pemancar gitu ya, player juga seperti itu. Nah, kalau di mobil memang ada keterbatasan tempat. Contoh lah kita mau pasang Lexus gitu dengan 16 speaker gitu ya. Ya nggak mungkin kita pasang DSP dengan amplifier 16 channel. Habis tempatnya, mobilnya jadi nggak praktis lagi. Jadi di situ kita harus kompromi pakai katakan Goldhorn 1216 gitu.
Dimana satu DSP amplifier yang katakan segede ini, bisa drive rame-rame. Kalau dibilang bagus mana dengan satu DSP kemudian banyak amplifier, pasti lebih bagus satu DSP dengan banyak amplifier terpisah. Tapi apakah customernya mau sacrifice luasan mobilnya untuk space-nya untuk audio? Nah, itu kita pertimbangkan. Kalau orang yang benar-benar hobi bisa mau. Nggak apa-apa deh, kita korbankan tempat untuk suara. Tapi kalau mengutamakan kepraktisan, terutama mobil-mobil mewah seperti itu, jadi lebih sulit. Contoh lain BYD, yang kita lagi gembar-gemborkan A2B digital itu kan, ketika di BYD Seal dibuka tempatnya segitu, diisi di SPM segitu, ya pas. Jalan semua, ngedrive semua. Sempurna? Nggak sempurna, tapi jauh lebih bagus dibanding standarnya gitu. Tapi kalau dikasih, kita baru keluar Goldhorn yang AB218, tapi tidak ada amplifiernya, jadi outputnya RCA. Bisa kita tambahin ampli gitu ya, asal mau berkorban sedikit tempat di bagasinya gitu, mobilnya sedikit lebih berat, pasti jauh lebih bagus. Nah, kemarin di Euro kita juga ada pasang BYD Seal menggunakan AB218 yang ada amplifiernya. Yang ada amplifier. Nanti Eurofriends bisa nonton, ada link videonya di atas nih. Oke, Ko Andre, sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Ini pertanyaannya agak banyak nih, Ko Andre. Nggak apa-apa. Karena kita pengen menjawab kebingungan Eurofriends saat memilih amplifier. Tadi Ko Andre ada sekilas kita bahas mengenai output watt dari sebuah amplifier. Apakah kita hanya melihat watt dalam masalah pemilihan amplifier? Apakah kalau wattnya besar artinya power amplifiernya semakin bagus atau sebaliknya? Jadi kalau bicara keluaran output, watt itu sangat tergantung dengan speaker yang digunakan. Jadi kalau mau memilih ampli, pilih dulu speakernya, baru pilih amplinya, lalu lihat mobilnya. Prinsip kerjanya begini, speaker butuh berapa watt? 100 watt, kasih ampli 100 watt. Speaker butuh 75 watt, kasih ampli 75 watt. Boleh lebih? Boleh, karena ya kalau lebih bagus. Kinerjanya lebih enteng. Ya, contoh, sama-sama jalan 120 km per jam, mesin 1000 cc, udah habis. Ya, tapi kalau mesin 2000 cc, santai. Jadi kalau wattnya lebih besar dari kapasitas si speakernya nggak jebol. Malah amplinya kerjanya lebih santai. Kita yang dengar juga santai. Nah, balik lagi, apakah ampli yang watt besar lebih bagus? Belum tentu. Karena makin banyak wattnya, makin banyak transistor output yang digunakan. Dan masing-masing ini punya perbedaan. Jadi nggak mungkin 100% sama. Jadi makin banyak transistor yang digunakan, makin banyak perbedaannya. Suaranya makin nggak bagus. Makanya kalau di home audio ada yang single ended gitu, hanya satu. Itu memang top-topnya paling bagus. Satu untuk semua, tapi wattnya nggak bisa besar. Nah, kalau wattnya nggak bisa besar, cari speaker yang sensitivity-nya tinggi. Supaya dengan watt segitu bisa cukup kencengnya. Senggol dikit dia jalan. Betul. Nah, seperti EQ-Tone mungkin. Kalau speakernya sensitivity-nya rendah, ya harus cari ampli yang besar. Gitu. Nah, berarti kalau kita nggak boleh cuma ngeliat wattnya, kan ada beberapa parameter yang lain nih. Seperti kalau kita lihat di price listnya Audio Plus atau di websitenya Crescendo gitu kan. Saya sempat lihat ada yang THD, terus ada SN ratio atau sinyal to noise ratio, lalu ada bandwidth-nya seperti apa, damping factor. Ini juga kan kelihatannya makin kesini orang mulai makin membahas mengenai ini. Jadi yang paling penting memang buat tadi yang nomor satu ya, menyesuaikan dengan speaker dan mobilnya. Tadi saya kelewatan, semakin besar mobilnya butuh watt makin besar. Sama kayak di gedung, di ruangan dikasih 50 watt ya nggak bunyi. Di mobil 50 watt kalau Brio cukup. Kalau di Alphard 50 watt jadi kurang. Gitu. Jadi itu tadi salah satu yang saya agak kelewat, maaf. Nah, balik ke pertanyaan yang berikutnya tadi. Kalau kita membahas spek kedua yang penting adalah itu bandwidth atau lebar jangkauan dari ampli tadi. Kenapa penting? Orang manusia kan cuma dengar 20 Hz sampai 20 kHz. Betul, cuma dengar sampai situ. Tetapi kalau ampli kita hanya 20-20 kHz, artinya ketika di 20 dan 20 kHz tadi udah mulai turun. Dan ketika responnya ini turun, apa yang terjadi? Fasenya bergeser atau melintir. Dan itu kuping kita sangat sensitif terhadap pergeseran fase di amplifier. Makanya kita lebar-lebarin. Kalau kita taruh 40 kilo,
sampai 7 Hz katakan gitu. Atau sampai 80 kilo kalau bisa. Otomatis kan lebar banget tuh. Jadi di dalam rentang 20-20 kHz bersih, nggak ada pergeseran fase gitu. Nah itu parameter yang sangat penting. Nah baliklah. Terus kemudian kita lihat spek itu beda-beda. Ada yang bilang 20-20 kilo minus 1. Ada yang bilang minus 3. Nah artinya kalau udah minus 3 itu berarti 20 Hz-nya udah minus 3. 20 kilonya juga udah minus 3. Ada yang bilang 7 sampai 40 minus berapa? Kalau kita di spek 74 kan minus 1 dB, minus setengah dB gitu. Jadi betul-betul responnya itu turunnya cuma dikit banget. Pergeseran fasenya juga kecil, jadi kita dengarnya enak. Nah ini kemudian, ini faktor kedua ya, frekuensi respons. Kemudian kalau signal to noise ratio itu adalah perbandingan antara signal dibandingkan dengan noise atau hiss-nya itu. Amplifier yang bagus ya signal to noise rasionya tinggi, jadi hiss-nya kecil gitu. Nah kalau total harmonic distortion itu distorsi dari amplifier, tapi balik lagi distorsi terbesar itu di speaker. Jadi sebenarnya total harmonic distortion ya penting, tapi nggak sepenting itu. Nah yang orang sering salah kaprah itu sebenarnya damping factor. Damping factor itu seperti rem Yud. Jadi seberapa lu mau ngerem, contoh lah misalnya paling gampang begini, kita masuk ke ruangan anechoic chamber, di mana di situ nggak ada echo sama sekali. Itu saya ngomong begini aja nih, mesti teriak. Kenapa nggak ada pantulan? Mesti kenceng gitu. Itu kalau diumpamakan damping factornya amplifier, wow itu tinggi banget. Jadi begitu ngomong, set hilang, nggak ada ekornya, nggak ada buntutnya. Nah, apakah yang terjadi kalau musik dibuat seperti itu? Dia menjadi seperti orang berpidato, pendek gitu. Sedangkan kalau musik kan menyanyi itu apa? Mengalun. Betul. Piano kita pukul, ada resonan di belakangnya kan, dari kayunya itu, kemudian ada soundboardnya bergaung, violin kita gesek, ada soundboardnya bergaung. Kalau damping factornya sangat tinggi, orang bilang makin tinggi makin bagus, makin kontrol. Ya makin tinggi makin bagus, begitu maju, set langsung balik. Ngerem ya itu tadi kita set gaungnya langsung hilang gitu. Jadi seperti orang pidato. Nah amplifier yang jago itu mempunyai damping factor yang ditentukan sama desainernya. Oh segini nih paling bagus. Nah contoh lain, bukti lain gitu. Kenapa damping factor ini menjadi sangat perdebatan yang sangat tidak diperlukan sebetulnya. Contohnya amplifier tabung. Orang-orang home audio itu pakai amplifier tabung, audio note yang mahal-mahal yang miliaran begitu, ada damping factornya berapa? Hampir 0. Oh ya? Paling banter 10. Nyelonong berarti speakernya? Enggak juga, karena ada sistem kontrol lain gitu. Bukan cuma dari damping factor? Ya, damping factor itu, dan kedua juga damping factor itu sangat dipengaruhi oleh kabel. Damping factor itu kan perbandingan antara impedans speaker dengan impedansnya amplifier. Jadi kalau 4 ohm dibagi 0,4 ohm gitu. Damping factornya berapa? 10. Gitu. Makin kecil ini impedans dari amplifiernya ya makin besar damping factornya. Tapi bagaimana ketika speaker ini ditambah kabel? Kabelnya setengah ohm. Damping factornya turun 10% lebih. Karena ya kan? Dihitung juga impedans dari kabelnya. Betul. Makin panjang kabelnya ke belakang kayak kita di audio mobil 5 meter. Itu damping factornya udah turun semua. Jadi sebenarnya itu tidak ada nilai absolut gitu. Nah ini yang mungkin perlu kita jelaskan ke Eurofriend juga gitu. Damping factor ini bukan sesuatu yang harus kita lihat makin besar makin bagus. Enggak. Kenapa? Ya itu tadi, satu, bagaimana dia bisa menjadi mengalun musik, harus ada nilai yang tepat. Kedua, kalau kita lihat di home audio juga ampli-ampli tabung itu damping factornya 10 maksimal. Banyak yang deket ke 0 gitu. Berarti kalau saya boleh simpulkan dari penjelasan Ko Andre ini, top 3 yang kita harus perhatikan adalah pertama output wattnya disesuaikan dengan kebutuhan speaker. Betul. Lalu seberapa besar rentang frekuensinya atau bandwidth-nya. Karena itu geser fase. Betul. Dan yang ketiga adalah sinyal to noise rasionya. Yang kedua ini boleh menjadi pertimbangan tapi bukan yang prioritas. Betul. Nah kalau tadi udah dijelasin sama Ko Andre mengenai parameter-parameter yang sudah kita bahas tadi satu persatu selain dari output watt aja. Sekarang kalau dari Ko Andre sendiri kira-kira punya rekomendasi atau formula nggak sih Ko? Misalnya kita pengen bangunnya sistem two-way, kita pilih powernya seperti apa? Kita pengen bangun sistem three-way seperti apa? Atau kita pengen pakai amplifier buat subwoofer, kita pakai amplifiernya yang seperti apa?
Ya, kalau saya biasanya kita Twitter mid-range itu 4 channel cukup kalau mau budget friendly ya. Jadi 4 channel, 2 channel untuk Twitter, 2 channel untuk mid-range. Kalau mau tetap mempertahankan budget friendly, bisa pakai 4 channel lagi untuk mid-bass dan subwoofer dan konfigurasi 3-way. Oke. Ya, tetapi kalau kita mau sedikit lebih boros, kita bisa pakai 2 channel untuk mid-bass, 2 channel untuk subwoofer. Atau monoblock lah. Jadi monoblock 1 channel untuk mid-bass kiri, mid-bass kanan, dan subwoofer. Itu ya pasti lebih bagus. Tapi budget friendly-nya agak berkurang. Oke. Nah, kalau ideal banget gitu ya, katakan sistem 3-way ya 2 channel Twitter, 2 channel mid-range, 2 channel mid-bass, 2 channel subwoofer. Seperti yang kita pernah kerjakan di Bongo Conquer itu ya, di Land Cruiser itu. Kita pakai audio wave seri tertinggi yang paling mahal ya, yang CR401 itu kan 2 channel Twitter, 2 channel mid-range, 2 channel mid-bass, kemudian subwoofer ya itu terbaik. Dan itu masing-masing monoblock ya? Ya, dan yang dalamnya juga monoblock. Tapi kalau mau kita kompromis ya, kompromis terakhir itu adalah 4 channel Twitter mid-range, 4 channel mid-bass sub gitu. Itu yang seperti yang saya pakai di mobil kita yang kemarin menang di Hiak gitu. Oke. Ya. Jadi opsi pertama yang paling budget friendly adalah kelipatan 4 channel. Ya. Opsi keduanya 4 channel dan dikombinasikan dengan 2 channel. 2 channel atau monoblock. Opsi ketiganya yang sudah less budget friendly adalah 2 channel semua. 2 channel semua. Dan yang paling ideal adalah mungkin 1 channel semua ya untuk masing-masing driver ya. Iya. Oke, Ko Andre. Nah, sekarang di depan kita ini ada 3 buah amplifier yang ternyata ini pilihan favorit di Euro Auto. Iya, kelihatannya begitu nih. Jadi kalau di Euro. sudah ada beberapa customer yang suka banget, masing-masing punya fanbase-nya sendiri. Seperti seri 5 ada yang 54 dan 51. Si Audio Solution juga ada Quartetto dan Duo. Dan si Revolution 74. Kira-kira menurut Ko Andre, bagaimana nih Ko pilihannya Eurofriends terhadap amplifier favorit yang ada di Euro Auto ini? Ya kalau saya sangat setuju ya. Ini salah satu amplifier yang boleh dibilang paling diterima di dunia gitu. Kita ekspor juga best sellingnya ini. Kenapa 54 ini dengan suara segitu, kalau kita kirim ke Eropa itu mereka nggak cuman percaya gitu, mereka selalu melakukan blind test. Kalau ini di blind test gitu, nggak ada takut-takutnya, udah pasti menang karena amplifier di kelas ini suaranya nggak ada yang begini gitu. Nah memang ini ya Eurofriends pandai-pandai pilihnya ini, kita juga begitu gitu. Kemudian naik dari sini, ini kan kelas 10 jutaan gitu ya. Kemudian mulai naik 2 lipat di harga 74 ini ya juga salah satu best seller kita. Dan mereka di Eropa juga melakukan blind test dan memilih ini sampai 2 lipat harganya, mereka masih pilih ini gitu. Padahal di Eropa harganya jauh lebih tinggi dibandingkan di Indonesia. Nah kalau ini amplifier impor yang terbaru dari Italia ya, yang handmade, kemudian PCB-nya ada 2 lapis sehingga bentuknya bisa kecil, tetapi ini suaranya wah sangat-sangat bagus sih. Saya setuju kalau Eurofriends suka dengan ini, saya juga suka ya. Amplifier yang bisa detail, keluar detailnya, tapi musikalitasnya terjaga gitu. Karena at the end of the day kita ini mau menghasilkan apa dengan amplifier ini? Bukan adu kenceng gitu, tapi menghasilkan musik. Nah ini amplifier yang sangat-sangat musikal menurut saya. Jadi ini pilihan yang menurut saya Eurofriends bagus. Ini New Kids on the Block yang nggak main-main nih ya. Ya, ini lagi booming bukan cuma di Indonesia, di seluruh dunia. Kalau kita lihat di seluruh dunia ampli ini lagi booming. Wah, Ko Andre luar biasa banget penjelasannya. Sorry ini pertanyaannya banyak, tapi jawabannya juga mind blowing. Kami pun juga banyak belajar, banyak sekali yang mungkin selama ini persepsinya salah atau yang kami belum tahu. Akhirnya kami sendiri juga jadi punya step yang benar nih nanti ketika mau milihin amplifier yang tepat untuk Eurofriends. Betul. Thank you banget nih Ko Andre. Sama-sama untuk ilmunya. Jadi Eurofriends sekarang udah nggak bingung lagi kan kalau mau milih amplifier. Jadi yang pertama memang output kita harus sesuaikan dengan driver yang kita pilih. Yang kedua, jangan lupa juga mengenai bandwidth atau rentang frekuensi kerja dari amplifier yang kita pilih. Dan yang ketiga adalah sinyal to noise ratio, ini kita juga harus perhatikan. Dan total harmonic distortion, damping factor, ini juga merupakan satu parameter tetapi bukan yang utama. Jadi jangan ada lagi yang nanya power gede-gedean watt ya, karena udah dijelasin dengan lengkap oleh Ko Andre. Thank you banget Ko Andre. Sama-sama Yuti. Untuk waktunya. Yeah. Saya tertarik banget
kita satu hari pengen bikin project yang menggunakan audio solution Quartetto ini. Sudah ada satu mobil, tapi kita pengen bangun lagi satu mobil yang lain menggunakan audio solution Quartetto. Nanti kita bikin videonya dan Eurofriends bisa simak di playlistnya Euro Auto. Nah, untuk teman-teman yang masih bingung, masih pengen ngobrol tentang amplifier, bisa isi di kolom komentar di bawah, nanti kita lanjut diskusi di situ. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa untuk like dan follow Instagram Euro Auto di @euro.auto. Kalau yang masih pengen nanya-nanya, masih pengen ngobrol atau pengen tukar pikiran langsung, silahkan datang ke workshop kami di Ruko Mendrisio 1 Blok D nomor 20. So, see you on the next video.